Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man qala man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil bayani wal burhan wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah dawil ulumi wal irfan, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para habaib yang sama-sama kita muliakan, dan para pemangku negeri, khususnya Kabupaten Ketapang, para sepuh, sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadir di tengah-tengah kita Pak Asisten 1, beliau mewakili Pak Wakil Bupati yang sudah menyampaikan ceramah dan sambutannya, Ketua Takmir Masjid Agung Al-Ikhlas Kabupaten Ketapang, dan juga seluruh anggota takmirnya yang tentu tidak saya sebutkan satu persatu namanya dan jabatan serta tugasnya masing-masing, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua, mari tanamkan perasaan sukacita, gembira, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan yang kesekian kalinya umur kita disampaikan kepada bulan agung, bulan suci Ramadan, di mana yang mulia baginda Rasulullah sangat perhatian kepada bulan yang namanya Ramadan, sehingga beliau menganjurkan kepada kita semua jauh-jauh hari untuk menyambut kedatangan bulan yang namanya Ramadan, di mana kita berdoa secara perorangan atau berjamaah dipimpin oleh imam, oleh Pak Yai, bagi santri-santrinya, oleh penceramah, oleh ustadz dan sebagainya. Doa itu sangat masyhur, terkenal, semua kita hafal. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan suci Ramadan. Ada apa di bulan Rajab? Ada apa di bulan Sya'ban? Tentu tidak akan dibahas pada malam ini mengenai yang berkaitan berhubungan dengan Rajab, dan alhamdulillah di bulan Rajab kita telah mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj,
di masjid-masjid, di musola-musola, bahkan di rumah, bahkan di majlis-majlis taklim. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga minta diberkahi pada bulan Sa'ban. Ada apa di bulan Sa'ban? Ternyata bulan Sa'ban tidak kalah istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan khusus kepada yang mulia baginda Rasulullah di bulan Sya'ban, yaitu Allah merintahkan kepada orang-orang beriman untuk bersolawat kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada yang mulia baginda Rasulullah wasallimu, di mana sebelumnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kadang-kadang kita ini bersolawat kurang lengkap, padahal perintahnya sallu wasallimu, bersolawatlah dan bersalamlah. Maka semestinya lah bersolawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan umur kami kepada bulan suci Ramadan. Gimana bapak-bapak, ini suara jelas? Jelas? Yakin? Bu, kedengaran bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sebelah kiri jelas? Kedengaran? Dari seantero umat manusia, khususnya umat Islam, yang berdoa ingin disampaikan umurnya kepada bulan Ramadan, alhamdulillah termasuk kita lah di dalamnya. Ada yang saudara kita seminggu mau datang Ramadan meninggal dunia, 3 hari mu Ramadan wafat, besok Ramadan malamnya meninggal dunia. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi bercerita, cerita ini ditukilkan dalam kitab Ibnu Katsir dan dikisahkan oleh Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu an. Kata Ibni Abbas, dulu Nabi bercerita menjelaskan tentang orang-orang Bani Israel, di mana mereka punya umur panjang, punya badan tinggi besar, punya tenaga kuat, punya semangat ibadah yang luar biasa. Umurnya 600 tahun, 700 tahun. Badannya bukan kecil-kecil macam kita, Pak. Tinggi badannya 30 meter. Lebar dadanya 8 meter. Besar tak? Besar tak, Pak? Bu, besar tak? Kira-kira mau tak punya suami tingginya 30 meter? Lebar dadanya 8 meter. Mak, besar apa katanya? Cukup dah Itu orang Bani Israel, Pak. Lah mereka ini kalau malam gak pakai tidur, zikir, doa, angkat tangan, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya mereka berjihad di jalan Allah, dan mereka lakukan itu semua selama 1000 bulan. Kira-kira mampu dak? Malam dak tidur, siang kerja. Mampu dak kira-kira? Usah 1000 bulan, bah. 3 harinya, bah. Ada mampu kita melenggang, tumbang. Tetapi orang Bani Israel dulu siangnya berjihad, malamnya beribadah, nggak pakai tidur 1000 bulan. Terheran-heran sahabat, lalu kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, betapa hebatnya mereka. Mungkinkah kita bisa menyamai mereka, menandingi mereka?
Ketika yang mulia baginda Rasul ditanya oleh para sahabatnya, beliau tidak serta-merta menjawab, terdiam dulu. Pesan yang ingin disampaikan dari ini kisah, jadi mun ada orang bertanya jangan langsung dijawab sekalipun tahu, apalagi memang tidak tahu jawabannya ngarang. Mentang-mentang udah jadi Pak Kiai bersorban panjang seperti ini, ditanya mun ndak jawab malu, mun ndak menjawab jawabannya apa, terpaksa lah jawabnya itu jawab halabiu. Ya. Sayyidina Anas ibn Malik ditanya dengan 40 persoalan, yang dijawab cuma 3 pertanyaan, yang 37 nggak dijawab. Wahai Syekh, kenapa pertanyaan kami tidak kau jawab? Kata, memang saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang orang alim itu belum tentu orang yang senantiasa nyerosos menjawab. Yang pada akhirnya datanglah malaikat Jibril membawa ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ila akhir ayat. Inna aku Allah anzalnahu menurunkannya, yaitu Al-Quran, fi lailatul qadr, pada malam Qadar. Dijelaskan dalam kitab Ibnu Katsir bahwa Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz. Saya ulang, Al-Quran turun atau diturunkan dari Lauhil Mahfuz blek sekaligus ke Baitul Izzah. Belum ada suratnya, belum ada ayatnya, bahkan apalagi belum ada kertas tulisannya. Turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, itulah namanya malam Lailatul Qadar. Lah, dari Baitul Izzah lalu kemudian diturunkan kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama masa kurang lebih 23 tahun sesuai keperluan, kadang 1 ayat, kadang 5 ayat, kadang 3 ayat, dibawa oleh malaikat Jibril. Dan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah adalah di bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, yang disebut oleh orang-orang di Asia bahkan di dunia adalah Nuzulul Quran. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamun qadimun, kalam yang qadim, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada yang mulia baginda Rasulullah, merupakan mukjizat yang terbesar. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, ada orang ngaku rasul, coba Al-Quran mana yang diturunkan kepada dia? Kan banyak sekarang orang ngaku nabi, ngaku rasul. Heran tuh ada aja yang percaya, Mbak ya. Udah gian harus bayar mau gitu. La ilaha illallah. Al-muta'abbadu bitilawatihi, menjadi nilai ibadah bagi pembacanya, bahkan bagi pendengarnya. Walau bigoiri pahmin, sekalipun tidak tahu maksud dan tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dah kok artinya? Ada kata dia. Pokok tahu
dah tahu Pak, apa artinya tetap berpahala. Beda dengan baca Al-Quran. Baca Quran Pak, Bu, 2-3 lembar paham. Sampai lagi pahalanya. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, man arada an yatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berkata-kata dengan Allah, beraudensi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Di rumah baca Al-Quran, di masjid baca Al-Quran, sedang sendirian baca Al-Quran, sedang rame-rame baca Al-Quran. Dan Al-Quran turunnya di bulan suci Ramadan. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang yang merasa bangga. Bukan sekarang sebetulnya, dari dulu. Dari zaman dunia ada ini. Bangga dengan rumahnya, bangga dengan mobilnya, bangga dengan kebunnya. Boleh bangga dengan itu semua. Akan tetapi yang mulia baginda Rasul bersabda, inna likulli syai'in syarapan yatabahawna bih, wa inna baha ummati wa syarapaha Al-Quran. Sesungguhnya setiap segala sesuatu dia punya apa yang dia banggakan. Bangga dengan mungkin kambingnya, mungkin sapinya, atau apa saja. Tetapi kata Nabi, sesungguhnya kebanggaan umatku dan kemuliaannya adalah Al-Quran. Jadi kalau kita kepingin tahu kita ini berharga enggak di hadapan Allah, dibanggakan enggak oleh Allah, jangan nanya Pak Syekh, nanya Pak Yai, tanya diri kita masing-masing. Sejauh mana saya bangga dengan Al-Quran, sejauh mana saya cinta kepada Al-Quran, sejauh mana saya memuliakan orang-orang yang hafal Al-Quran, sejauh mana cinta kepada santri-santri yang menghafal Al-Quran. Kalau ternyata di dalam hati tidak senang dengan orang baca Al-Quran, bahkan kalau baca Al-Quran pakai mic dia marah-marah, datang ke masjid dikoyakan Qurannya. Ada tak Pak? Ada tak? Ada. Di Ketapang bukan? Kalau di Ketapang mudah-mudahan bertaubat. Amin ya Rabbal. Udahlah kau dak baca, datang ke masjid dia ambil itu Al-Quran dikoyakannya. 100 Quran kau koyakan, 1000 Al-Quran kau koyakan. Masih banyak percetakan Al-Quran akan datang, beribu-ribu, berjuta-juta Al-Quran. Tetapi kamu yang ngoyakan Al-Quran bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala besok. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sekarang bangga punya anak yang disekolahkan di sekolah-sekolah umum, selesai dapat gelar S1, S2, doktor, profesor, tetapi enggak baca Al-Quran. Bukan cuma enggak baca, enggak bisa baca memang, Masya Allah. Tetapi juga harus bangga kepada anak yang kita masih TK, masih baca abatasa, belajar Iqra. Inilah yang kita banggakan. Ini kata Nabi. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran besok akan datang pada hari kiamat. Bagi pembacanya, dia memberikan bantuan dan pertolongan kepadanya. Di tengah dahsyatnya huru hara kiamat, gelapnya hari kiamat, semua orang ketakutan, semua orang kebingungan. Tatkala saudara lari dari saudaranya, istri lari dari suaminya, anak lari dari bapaknya, atasan lari dari bawahannya. Kenapa?
saking takutnya waktu hari kiamat. Di tengah ketakutan seperti itu, tiba-tiba ada cahaya yang sinarnya melebihi sinar cahaya matahari. Lalu kemudian dia katakan, Abah jangan takut pada hari ini. Saya akan membelamu wahai Abah. Siapa kamu? Saya adalah anakmu yang dulu dipondokkan di pondok-pondok pesantren dan saya belajar Al-Quran. Anak yang doktor mundur, anak yang profesor mundur, anak yang gubernur mundur. Ternyata yang membela waktu itu adalah anak yang pandai membaca Al-Quran, anak yang menghafal Al-Quran. Kamu anak saya mana? Anak saya banyak, 12. Saya adalah dulu anakmu yang dipondokkan di pondok pesantren, itu pun kamu merasa kurang beruntung. Anak bapak di mana alhamdulillah satu sudah selesai kuliahan, yang satu sudah kerja di satu perusahaan, yang satu sudah menjabat di satu instansi pemerintahan dengan rumah dinas, mobil dinas dan gaji yang tinggi serta fasilitas yang cukup. Tetapi saya adalah dulu yang kamu merasa kurang beruntung. Kamu di mana? Anakmu di mana yang satu? Anak yang sayang satu itu ya Allah bebalnya minta ampun. Sah pula matematika, kimia, fisika. Itu disuruh baca pun sulitnya minta ampun. Akhirnya terpaksa Pak. Terpaksa diantarkan ke ustad, ke kiai. Pak Kiai nitip anak saya. Kayaknya kalau dikuliahkan sekolah umum otaknya ada melawan. Daripada nganggur di rumah, antarkan saya ke pondok pesantren. Ya Allah, kata kiainya, udahlah bebal macam gini, nakalnya luar biasa, diantarlah ke sini. Tapi tidak ada kiai yang nolak santri yang diantarkan oleh walinya, Pak. Betul, Pak, diajari Al-Quran. Pertama dibimbing baca bismillah, mulailah baca Iqra. Kata kiainya, nah baca nak fa'ili. Apa dia bilang? Pahili gitu. Wai pa'ili, pahili. Ini Pak, saya bukan ngarang-ngarang. Saya punya murid yang kayak begitu. Cuma udah tua, Mbah. Ini biarpun kecil rasa mau diketok kepalanya, tapi anak orang gitu. Akhirnya udah diajak. Pak, katanya. Dia ikut. Pak, ai kata dia. Li satu kanjang. Fa'ili, pahili game. Ya Allah, belepotan dia baca, mulutnya kaku, tetapi dia terus. Anak inilah yang besok dia herat akan menjadi kebanggaan, memberikan syafaat dan pertolongan kepada keluarganya, bapak dan ibunya, datu dan neneknya, abang dan kakaknya, bahkan insya Allah tetangga-tetangganya. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalimahnya orang yang belajar dan mengajar. Orang yang belajar terbaik, orang yang mengajar terbaik, apalagi dua-duanya belajar dan mengajar. Udah jadi ustad, udah jadi kiai, alim, hafid, tetapi tidak berhenti terus belajar Al-Quran. Kata seorang ulama besar di kota Mekah sana, namanya Sayyid Maliki. Apa kata beliau? Maziltu toliban. Tidak henti-hentinya saya adalah seorang santri, seorang yang pelajar yang tidak henti-hentinya belajar. Kalau sudah jadi kiai, alim dan hafid saja harus belajar, apalagi memang bukan alim, bukan kiai, bahkan baca pun tidak bisa. Mari melalui peringatan Nuzulul Quran ini jangan cuma seremonial rutinan tahunan,
bagi bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya yang merasa belum bisa baca Al-Quran atau panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, tebal ditipiskan, tipis ditebalkan, masih ada kesempatan sebelum ajal menjemput kita. Alhamdulillah Pak, di Masjid Agung Ketapang, Masjid Agung Al-Ikhlas Kabupaten Ketapang, ada 2 imam kita, dua-duanya hafal Al-Quran, hafiz Al-Quran. Cobalah programkan, kira-kira malam apa, seminggu sekali 2 minggu sekali atau seminggu 2 kali kumpul buat halakoh Al-Quran. Bagaimana bacaan saya? Maaf, saya tidak malu Pak. Saya belajar sama Ustaz Zakaria, belajar baca Fatihah. Ini ada beliau di situ dengan saya. Maaf, saya ini kalau disuruh imam oleh orang dulu, ya Allah katanya, mun udah Pak Ustad ngimam sejuk katanya. Ada yang ngomong gian Pak. Tah dia ini ngolo emang bujur gak tahu. Tetapi banyak yang ngomong begitu Pak. Nyaman Bapak tuh kalau ngimam katanya. Itu kata orang yang gak tahu Al-Quran. Sekali belajar dengan beliau Fatihah Pak, itu mengucapkan siroto asli seminggu udah pakai berhenti Pak. Iya, akhirnya saya tuh gimana caranya ambil kaca, gimana mulutku nih. Dulu kalau baca siroto si, ternyata salah, si yang betul. Ustaz saya bilang, saya ini juga belajar di pondok pesantren, ngapa bacaan saya salah terus? Apakah guru saya yang salah dulu? Bukan, memang beliau luar biasa husnuzonnya. Bukan gurumu yang salah, tetapi kamu yang belajar dengan guru tidur dulu. Keburu dipanggil ustad, ternyata disuruh imam, kata orang bagus bacaannya, ternyata masalah belepotan jauh, belum sesuai apa yang diinginkan. Yuk belajar Al-Quran. Beliau jauh-jauh 3 tahun di Mesir. Mun kita bahmu ke Mesir dah, yalah dah senjak macam begini. Bila nak ke Mesir kita, dah sini aja. Ustadz yang jebolan Mesir, mutaharat Mesir, ada di Masjid Agung Al-Ikhlas. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sampaikan dalam tausiah ini, yang mulia baginda Rasulullah berpesan kepada Abu Hurairah. Ini hadis ditukilkan dalam kitab Khazinatul Asrar. Apa kata Rasul kepada Abu Hurairah? Hai Abu Hurairah, pelajarilah Al-Quran dan ajarkan itu Al-Quran kepada orang-orang. Sampai kapan ya Rasul? La tajal kadalik hatta ya'tiyakal maut. Engkau jangan berhenti belajar Al-Quran dan mengajarkannya hingga datanglah kepada kamu kematian. Kadang-kadang ada ustadz yang berhenti pensiun daripada ngajar. Ngapa Pak Ustadz ngajar ge? Yalah pening kepalaku katanya. Punya murid 3 ekor. Terus yang satu naik pelapon, terus yang satu keluar main guli, terus yang satu tidur. Ujung-ujung tuh apa? Aku pun dak kerja, gak dapat duit, udahlah aku tinggalkan. Berhenti Ustadz ngajar. Jangan sampai berhenti ngajar Pak. Saya ini bukan ustadz, bukan kiai, nggak punya pondok pesantren. Ya Allah, ya Rob, kita punya peluang. Ada anak yang kecil, ada yang cucu yang baru 7 tahun. Nah, kesini nak, yuk belajar Al-Quran dengan datu. Bagaimana kata datunya? Bismillahirrahmanirrahim. Pasah bacaannya, karena tiap hari di belakang Ustaz Zakaria. Iya, mun tiap hari belakang di beliau, dak paseh-paseh, memang. Gak tahu GM. Kata incunya, cucunya, Bismillahirrahmanirrahim. Bisanya bismillah, sampaikan bismillah. Nanti dia punya anak, ngajarkan bismillah. Punya anak, ngajarkan bismillah. Sampai hari kiamat Bapak punya jasa di hadapan Allah mengajar Al-Quran sekalipun hanya 1 ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kapan kita ngajar? Hatta ya'tiyakal maut, sehingga datang kepada kamu kematian. Apabila datang kepadamu kematian, wahai Abu Hurairah, dan kamu tetap dalam kondisi belajar dan mengajar Al-Quran, hajatil malaikat ila kubrik. Malaikat akan datang haji tawaf keliling di kuburmu.
mendoakan ampunan untukmu, mendoakan keselamatan untukmu, sebagaimana datanya orang-orang beriman dari seluruh dunia datang tawaf di Baitul Haram di Mekah Mukarramah. Kira-kira kalau kubur kita diziarahi malaikat, bukan sikit malaikat, al-malaikah, kalimah jamak bisa 1000 malaikat, bisa 10.000 malaikat, bisa 1.000.000 malaikat. Kubur kita dikelilingi malaikat, malaikat mendoakan kita. Selamat apa tidak Pak? Jangan diragukan, pasti dan pasti diselamatkan daripada azab kubur. Maka kalau memang kita ingin selamat dunia, selamat akhirat, tidak ada cara lain kecuali cintailah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, amalkanlah Al-Quran, sebarkanlah Al-Quran, simpan Al-Quran di rumah, baca setiap hari. Kalau mampu 1 juz, tak mampu, tak cukup waktu, paling tidak setiap hari. Jangan sampai tidak membuka Al-Quran. Kalau bisa 1 lembar, kepanjangan setengah lembar pun masih kepanjangan, sepotong lembar pun masih kebanyakan. Paling tidak 1 hari 1 ayat. Mun 1 hari 1 ayat pun tidak mampu, mau apa datang ke dunia ini? 1 ayat tidak mampu. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang serta barokah, sehat wal afiat, dimudahkan urusan kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dan Allah menanamkan dalam hati-hati kita cinta kepada Al-Quran sehingga kita mati bersama Al-Quran dan dimuliakan oleh Al-Quran. Dan nanti di hari kiamat kita, istri kita, anak kita, keluarga, umat Islam dimanapun berada mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya Rabbal. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Banyak berbicara, banyak salah, kesalahan saya mohon dimaafkan. Yang benar mutlak semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salah, itu tentu kesalahan sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Bapak maafkan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.